warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pagi. Yang terhormat Ibu Aufilia Putri Utami Bunga, Pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan sujud syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmat hingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Amanda Okarada yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi membedakan jenis-jenis gaya belajar. Adapun anggota kelompok 6 yaitu Dia Novitasari, Resta Pratiwi, Sulistia, dan Dewi Astuti. Selanjutnya saja kita ke sesi pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dibacakan oleh kelompok 6 kepada dia kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi pengertian gaya belajar. Seseorang lebih mudah belajar dan berkomunikasi dengan gaya sendiri, karena gaya belajar adalah kunci untuk mengembangkan kinerja, baik dalam pekerjaan, belajar di kelas, maupun dalam situasi-situasi antar pribadi. Selanjutnya, menurut Bobby De Porter dan Michael Hernacki, dalam bukunya yang berjudul Quantum Learning Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan, dijelaskan bahwa gaya belajar adalah kata kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Selanjutnya, menurut dalam Gufron, gaya belajar merupakan metode yang dimiliki oleh individu untuk memperoleh informasi yang prinsipnya merupakan bagian integral dalam siklus belajar aktif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Resta. Selanjutnya yaitu menurut De Porter dan Mike Hernacki juga mendefinisikan gaya belajar sebagai kombinasi proses menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Lebih lanjut, De Porter dan Mike Hernacki menjelaskan bahwa gaya belajar merupakan cara belajar yang dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya faktor-faktor fisik, emosional, sosiologis, dan lingkungan. Seseorang lebih mudah belajar dan berkomunikasi dengan gaya belajar sendiri karena gaya belajar adalah kunci untuk mengembangkan kinerja baik dalam pekerjaan, belajar di kelas maupun dalam situasi-situasi antar pribadi. Selanjutnya itu jenis-jenis gaya belajar. Yang pertama itu gaya belajar auditory atau auditory learning. Steinbach menjelaskan anak dengan gaya belajar auditory biasanya merupakan pendengar yang baik karena mereka mengandalkan pendengaran atau telinga sebagai medium untuk melakukan proses belajar. De Porter dan Mike Hernacki menambahkan bahwa anak dengan gaya belajar auditory biasanya dapat menghafal lebih cepat dengan cara mengumumkan teks yang dibaca atau mendengar rekaman. Selanjutnya yang dibaca oleh Sulistia. Selanjutnya itu ada gaya belajar visual atau visual learning. Menurut Sugini pada tahun 2001 halaman 17 ini, gaya belajar visual itu merupakan gaya belajar yang dominan dan cara melihat, sehingga mata itu memegang peranan yang cukup penting dalam jenis gaya belajar ini. Gaya belajar visual dimiliki seseorang untuk memperoleh informasi dengan cara melihat gambar, diagram, peta, poster, grafik, dan sebagainya. Bisa juga dengan melihat data teks seperti tulisan dan juga huruf. Selanjutnya ada gaya belajar kinestetik atau kinesthetic learning. Gaya belajar kinestetik ini lebih suka belajar dengan melibatkan gerakan. Biasanya siswa itu dengan tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktikannya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Makanya orang yang memiliki gaya belajar itu biasanya tidak betah berdiam lama-lama di kelas. Karakteristik siswa dengan gaya belajar kinestetik ini yaitu seperti yang pertama ada menyenangi belajar dengan metode praktik,
Yang kedua itu menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Yang ketiga berbicara dan perlahan. Yang keempat itu saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. Dan yang kelima menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Selanjutnya, strategi dalam menyesuaikan dan mengatasi gaya belajar peserta didik. Dalam pembelajaran terdapat strategi menghadapi gaya belajar terhadap kegiatan pembelajaran. Yang pertama, memberitahukan kepada para siswa dengan cara memanfaatkan kekuatan gaya belajar mereka secara mandiri demi kepentingan mereka sendiri ketika belajar di rumah, sekolah maupun di tempat lain. Yang kedua, secara rutin memberi pilihan-pilihan kegiatan yang melibatkan karakter visual, auditorik, taktil, dan kinestetik. Yang ketiga, menyusun rencana pembelajaran dan kegiatan-kegiatan sehingga semua siswa merasa aman dalam lingkungannya. Sebagian besar waktu mereka dalam belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, sekaligus juga berusaha memfleksibilitas. Dan yang keempat, memasukkan kedua gaya pemrosesan otak, yakni holistis atau global dan analistis ke dalam gaya belajar dan ekspresi diri. Yang kelima, melekatkan pengajaran materi baru ke dalam seluruh indera, emosi, dan pengalaman konkret. Yang keenam, membantu siswa untuk memahami gaya belajarnya sendiri dan mengenal bahwa semua gaya belajar adalah normal, sah, dan sama berharganya. Dan yang ketujuh, mengajarkan cara menghargai kompleksitas, potensi, dan keunikan setiap manusia. Demikian tadi presentasi dari kelompok 4. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, ada Dina, silakan. Saya Dina Syaria akan bertanya. Pertanyaannya, apa yang menjadi pembeda gaya belajar visual, auditorik, dan kinestetika? Saya ulangi, apa yang menjadi pembeda gaya belajar visual, auditorik, dan kinestetik? Ada lagi? Baik, saya Auyati ingin bertanya pada kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana cara guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran untuk berbagai gaya belajar dalam satu kelas? Baik, saya ulangi lagi. Bagaimana cara guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran untuk berbagai gaya belajar dalam satu kelas? Terima kasih. Ada lagi? Mengapa orang dengan gaya belajar auditori lebih suka mendengarkan daripada membaca? Saya ulangi, mengapa orang dengan gaya belajar auditori lebih suka mendengarkan daripada membaca? Kepada Ella. Saya menjawab ini ingin menanyakan pertanyaan kepada kelompok 4 dengan pertanyaan, apakah peserta didik dengan gaya belajar kinestetik lebih sulit untuk fokus dalam pengajaran berbasis auditori atau cara? Jika iya, bagaimana cara kalian menanganinya? Saya ulangi lagi, apakah peserta didik dengan gaya belajar kinestetik lebih sulit untuk fokus dalam pengajaran berbasis auditori atau sama? Jika iya, bagaimana cara menanganinya? Saya mendalami dengan kelompok 4. Jadi kan sudah dijelaskan tentang gaya belajar visual. Nah, apa kelebihan dan kekurangan gaya belajar visual atau visual learning dan berikan contoh gaya belajar visual. Sudah soalnya?
Okelah, berikan waktu kelompok 4 menjawab pertanyaan dari kalian. Baiklah, pertanyaan Dina akan menjawab oleh Lucia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dina tadi. Pertanyaannya, apa yang menjadi pembeda gaya belajar visual, kinestetik, dan juga auditori? Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa gaya belajar dengan auditori ini mereka itu lebih mengandalkan pendengaran sebagai medium untuk melakukan proses belajar mereka. Konsentrasi mereka ini cenderung sangat baik pada hal-hal yang didengar karena dapat mencerna dengan baik informasi yang disampaikan melalui tone suara, kecepatan berbicara, dan hal-hal auditori lainnya. Selanjutnya, untuk gaya belajar visual itu dalam mereka itu lebih cenderung memvisualisasikan sesuatu, mulai dari mendeskripsikan dalam ruangan spesial sehingga akhirnya mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Selanjutnya itu ada gaya belajar kinestetik tadi. Gaya belajar kinestetik ini lebih suka belajar yang melibatkan gerakan kan. Nah, biasanya sesuai dengan tipe ini itu merasa lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekadar membaca buku, tetapi juga langsung mempraktikkan pelajaran tersebut. Baiklah, apakah ada yang ingin menambahkan? Saya. Silakan, saya silakan. Saya Hana Mariska ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Dina, yaitu apa yang menjadi pembeda gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Jadi yang membedakan gaya belajar dari visual, auditori, dan kinestetik itu adalah visual itu, saya setuju dengan jawaban yang diberikan oleh Sulistya itu tadi, bahwa visual adalah siswa yang dengan gaya belajar ini cenderung lebih mudah memahami dan mengingat informasi melalui gambar atau media visual lainnya, karena mereka lebih suka melihat representasi visual dari konsep yang dipelajari. Contohnya juga seperti Pak PPT ini mungkin ditampilkan gambar-gambar, misal lagi belajar tentang buah-buahan, ditampilkan gambar-gambar buah-buahan seperti buah jeruk, buah dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah gaya belajar dengan auditori. Auditori itu adalah gaya belajar yang ketika siswa itu lebih mudah menyerap informasi dengan mendengarkan penjelasan lisan, diskusi, atau metode ceramah atau audio pembelajaran. Seperti ketika sedang belajar, siswa itu lebih senang mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh guru dengan menggunakan metode ceramah dan juga teman-temannya gitu kan. Yang ketiga adalah metode gaya belajar dengan kinestetik. Kinestetik itu adalah siswa dengan gaya belajar kinestetik lebih suka belajar dengan melakukan atau praktek langsung. Praktek langsung itu contohnya seperti kita akan membuat suatu pesawat, mungkin nanti atau yang lainnya, atau membuat belajar tentang kubus, kita membawa kertas karton yang sudah dibuat polanya, lalu kita akan praktek membuat kubus tersebut. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Rika. Baiklah, saya ingin Fajar Ayu akan menambahkan jawaban dari Sulistya dan Hana. Pertanyaannya, apa yang menjadi pembeda gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik? Jadi yang menjadi pembeda gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik yaitu yang pertama, visual lebih suka melihat gambar atau garis atau warna. Mereka lebih suka belajar dengan adanya bentuk, warna maupun garis. Mereka juga lebih suka membaca buku-buku ilustratif dan menggunakan multimedia seperti komputer dan video. Auditori, mereka lebih suka mendengarkan pembicaraan guru dengan jelas dan baik. Salah satu ciri khas dari gaya belajar ini yaitu mudah menghafal serta peka terhadap ucapan apapun yang pernah didengarnya. Yang kinestetik yaitu orang dengan gaya belajar kinestetik memahami sesuatu apabila ada gerakan dalam proses belajar. Mereka mudah memahami suatu materi apabila langsung praktik dibandingkan hanya mendengar penjelasan. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari Aulia akan dijawab
Kemudian Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari Maulida. Pertanyaannya, bagaimana cara guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran untuk berbagai gaya belajar dalam satu kelas? Guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran untuk berbagai gaya belajar dalam satu kelas dengan menggunakan pendekatan yang beragam dan fleksibel, seperti mengidentifikasi gaya belajar siswa. Guru dapat mengidentifikasi gaya belajar siswa melalui visual, auditori, dan kinestetik. Melalui observasi atau diskusi ini, membantu guru memahami kebutuhan masing-masing siswa dan memilih metode yang sesuai. Selanjutnya yaitu gunakan metode pembelajaran yang beragam, yaitu gaya belajar visual menggunakan diagram, peta konsep, gambar, dan video untuk membantu siswa visual memahami materi. Selanjutnya yaitu gaya belajar auditori, menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mendengar penjelasan, melibatkan siswa melalui diskusi, atau mendengar podcast terkait materi. Selanjutnya yaitu kinestetik, menyediakan kegiatan yang melibatkan gerak seperti eksperimen, permainan peran, atau stimulasi. baiklah, apakah ingin melakukan? Marisa, Baiklah, saya akan mendapatkan jawaban dari Widya tadi. Yang pertanyaannya, bagaimana cara guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran untuk berbagai gaya belajar dalam satu kelas? Guru bisa menyesuaikan strategi pembelajaran untuk berbagai gaya belajar di kelas dengan cara: satu, gunakan banyak cara mengajar seperti campuran ceramah, gambar, video, dan aktivitas langsung agar semua siswa bisa belajar dengan cara yang mereka sukai. Yang kedua, buat kelompok belajar, ajak siswa bekerja dalam kelompok yang sesuai dengan cara belajar mereka, seperti berdiskusi untuk yang suka mendengar atau auditori, atau melakukan percobaan yang suka bergerak, yaitu kinestik. Yang ketiga, kinestetik. Yang ketiga, berikan pilihan dalam tugas, yaitu biarkan siswa memilih cara mengerjakan tugas, misalnya dengan menulis atau membuat presentasi atau proyek kreatif lainnya. ada lagi? Baiklah, saya juga Salina ingin menambah jawaban Widya dan juga Melisa dengan pertanyaan bagaimana cara guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran untuk berbagai gaya belajar dalam satu kelas. Jadi ada beberapa cara yang mungkin dapat dilakukan. Salah satunya itu pecahkan materi dalam sesi singkat dan juga beragam, yang dimana untuk menghindari dan memberikan satu jenis pembelajaran dalam waktu yang lama. Bagilah materi menjadi sesi-sesi singkat yang menggunakan metode berbeda, seperti sesi pertama untuk ceramah, sesi kedua untuk kegiatan diskusi atau kerja kelompok, dan sesi berikutnya untuk aktivitas fisik maupun visual. Yang kedua, gunakan alat bantu visual seperti peta konsep, diagram, infografi, dan video sangat membantu pelajaran visual. Setiap kali menjelaskan konsep, tambahkan elemen visual yang menarik untuk membantu mereka memproses informasi secara lebih efektif. Itu saja, terima kasih. Oke, pada sini pertanyaan dari Bella akan dijawab oleh Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Dela tadi dengan pertanyaan apakah peserta didik dengan gaya belajar kinestetik lebih sulit untuk fokus dalam pengajaran yang bersama atau auditori? Jika iya, bagaimana cara menangani? Ya, peserta didik dengan gaya belajar kinestetik cenderung lebih sulit untuk fokus dalam pengajaran bersama atau auditori. Gaya belajar kinestetik ini menekankan pada kebutuhan untuk bergerak, berinteraksi dengan lingkungan fisik, dan belajar melalui pengalaman langsung. Karena ceramah biasanya bersifat pasif dan berpusat pada mendengarkan, peserta didik kinestetik mungkin merasa gelisah, kurang terlibat, atau sulit berkonsentrasi untuk waktu yang lama. Lalu, untuk menangani situasi ini, beberapa cara atau strategi yang dapat digunakan membantu peserta didik kinestetik agar lebih mudah fokus, yaitu yang pertama, melibatkan aktivitas fisik. Libatkan peserta didik dalam aktivitas yang memerlukan gerakan fisik seperti bermain peran, simulasi, atau demonstrasi langsung yang relevan dengan materi. Ini memungkinkan mereka belajar melalui tindakan dan pengalaman. Lalu yang kedua, yaitu gunakan alat bantu visual dan praktis. Meskipun ceramah bersifat auditori,
Anda bisa menyertakan alat bantu visual seperti gambar, video, atau model 3 dimensi yang bisa disentuh atau dipindahkan oleh peserta didik. Lalu yang ketiga yaitu bisa menggunakan teknik pengajaran multisensori. Gabungkan metode pengajaran yang melibatkan beberapa indera sekaligus seperti membuat catatan dengan tangan atau melakukan aktivitas fisik saat belajar. Nah, dengan cara-cara ini pembelajaran akan lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik kinestetik sehingga mereka dapat tetap fokus meskipun berada dalam lingkungan yang berceramah. Saya Reva, saya silakan. Baiklah, saya Romo tadi mendapat jawaban dari Resta dengan pertanyaan apakah peserta didik dengan gaya belajar kinestetik lebih sulit untuk fokus dalam pembelajaran bahasa ceramah atau auditori? Jika iya, bagaimana cara menanganinya? Ya, peserta didik dengan gaya belajar kinestetik seringkali lebih sulit untuk fokus dalam pengajaran berbasis ceramah atau auditori. Mereka cenderung lebih baik dalam belajar melalui pengalaman langsung dan aktivitas fisik. Cara menangani peserta didik kinestetik yang pertama yaitu integrasi aktivitas fisik. Sisipkan aktivitas yang melibatkan gerakan seperti permainan peran atau simulasi untuk menjaga keterlibatan mereka. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek. Ajak peserta didik untuk terlibat dalam proyek yang memerlukan keterampilan praktis dan kolaborasi. Yang ketiga yaitu diskusi interaktif. Dorong diskusi kelompok atau debat yang memungkinkan mereka bergerak dan berinteraksi. Yang keempat yaitu tugas praktis. Rancang tugas yang memungkinkan eksplorasi melalui praktik langsung seperti eksperimen atau kunjungan lapangan. Setelah saya akan menolak jawaban dari Resta Pertiwi dan Reva. Jawab pertanyaan apakah peserta didik dengan gaya belajar kinestetik lebih sulit untuk fokus dalam pengajaran berbasis ceramah atau auditori? Jika iya, bagaimana cara menanganinya? Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik selalu mengalami kesulitan untuk fokus dalam pengajaran berbasis ceramah auditori karena mereka lebih suka belajar melalui aktivitas fisik dan pengalaman langsung. Untuk menangani hal ini, guru dapat melakukan cara yang pertama menggunakan pendekatan multisensori, gabungkan elemen visual dan kinestetik dalam pengajaran seperti menggunakan diagram atau model fisik. Yang kedua, menerapkan aktivitas fisik, libatkan siswa dalam kegiatan yang memungkinkan karena mereka bergerak seperti simulasi atau role playing. Yang ketiga memecahkan materi menjadi sesi singkat. Gunakan microlearning dengan durasi pendek agar siswa lebih terlibat. Dengan cara ini, siswa kinestetik dapat lebih terlibat dan memahami materi yang lebih baik. Apakah ada lagi? Saya Pengalaman dari juga. Saya akan menambahkan jawaban dari Universitas Uji yang dimana pertanyaannya apakah peserta didik dengan gaya belajar kinestetik lebih sulit untuk fokus dalam pengajaran berbasis auditori atau ceramah? Jika iya, bagaimana caranya? Ya, yang pertama yaitu dengan menggunakan alat peraga. Berikan kesempatan kepada siswa kinestetik untuk menyentuh, memanipulasi atau berinteraksi dengan alat peraga atau model. Yang kedua yaitu selingi dengan diskusi kelompok. Ahli ceramah panjang, pisahkan materi menjadi segmen pendek lalu beri kesempatan untuk diskusi atau kegiatan. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis proyek. Libatkan proyek atau tugas yang memungkinkan mereka bekerja langsung dengan objek atau ide, misalnya melalui simulasi, eksperimen, atau pemecahan masalah nyata. Yang keempat yaitu metode pembelajaran aktif. Gunakan permainan pendidikan, permainan peran, atau aktivitas fisik lainnya yang melibatkan mereka secara langsung. Dan yang terakhir yaitu pemberian jeda aktif. Berikan waktu istirahat yang disertai aktivitas fisik singkat untuk membantu mereka kembali fokus. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Sulis Pilawati akan dilakukan oleh Juliet.
Baiklah, saya menjawab pertanyaan Sulistyo dengan pertanyaan, mengapa orang dengan gaya belajar auditori lebih suka mendengarkan daripada membaca? Orang dengan gaya belajar auditori cenderung lebih suka mendengarkan daripada membaca karena mereka lebih mudah menyerap dan mengingat informasi ketika disampaikan secara lisan. Mendengarkan membantu mereka mengaitkan suara dan intonasi dengan informasi yang diterima sehingga memudahkan pemahaman. Beberapa orang auditori membaca dapat menjadi lebih membingungkan karena banyaknya elemen visual yang mungkin mengalihkan perhatian dari konten yang ingin dipahami. Dengan mendengarkan, mereka dapat fokus pada informasi tanpa gangguan visual. Kepada Baiklah, saya akan menambah jawaban dari Asti dengan pertanyaan, mengapa orang dengan gaya belajar auditori lebih suka mendengarkan daripada membaca? Yaitu karena peserta didik auditori lebih suka mendengarkan, karena otak mereka memproses dan menyerap informasi lebih efektif melalui suara. Mereka lebih mudah menangkap nuansa intonasi dan ritme dalam cakapan atau penjelasan yang membuat mereka memahami dan mengingat informasi. Terima kasih. Baiklah, saya akan menambah jawaban dari lagi. Yang pertanyaannya, mengapa orang dengan belajar auditoris lebih suka mendengarkan daripada membaca? Karena orang dengan gaya belajar auditori lebih suka mendengarkan daripada membaca, mereka lebih mudah menangkap informasi melalui pendengaran. Kemudian mereka lebih senang dan lebih efektif dalam memproses informasi yang disampaikan melalui suara seperti percakapan, presentasi, atau rekaman suara. Kemudian lebih mudah memahami informasi secara lisan. Mereka dapat menghubungkan informasi dengan interaksi suara, nada bicara, dan gaya berbicara daripada pembicaraan. Kemudian yaitu mereka lebih efektif dalam belajar melalui pendengaran. Mereka dapat mencerna informasi dengan lebih baik saat mendengarkan daripada saat membacanya. Dan yang terakhir yaitu ada kemampuan untuk mengingat informasi lebih baik. Mereka dapat merekam pembicaraan dan informasi audio dan dapat memutar ulang jika diperlukan untuk memperdalam pemahaman. Baiklah, saya di sini saya akan menambah jawaban dari Rizka dengan pertanyaan, mengapa orang dengan gaya belajar auditori lebih suka mendengarkan daripada membaca? Saya satu pendapat dengan mereka bertiga, karena orang dengan gaya belajar auditori itu lebih mudah memproses dan memahami informasi melalui pendengaran. Ada beberapa alasan utama mengapa mereka cenderung lebih menyukai mendengarkan. Yang pertama itu pemahaman yang lebih baik dari suara. Pelajar auditori cenderung memahami informasi dengan lebih baik ketika mendengarkan penjelasan secara verbal, suara, intonasi, dan ritme saat seseorang berbicara membantu mereka menangkap nuansa dan makna informasi lebih dalam dibandingkan ketika membaca teks. Yang kedua itu memori auditorinya lebih kuat atau memori pendengarannya itu lebih kuat. Mereka lebih mudah mengingat informasi yang mereka dengar. Yang ketiga ada mengurangi stres dari membaca. Membaca bisa terasa lebih membosankan atau melelahkan bagi pelajar auditori, terutama jika informasi dalam teks tidak disertai dengan variasi atau intonasi dan ekspresi. Mendengarkan memungkinkan mereka mempelajari informasi tanpa harus terlalu fokus pada kata-kata tertulis yang bagi mereka bisa terasa kurang menarik. Itu saja tambahan dari saya. Pertanyaan Anda akan dijawab oleh Sulistya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Tadi pertanyaannya,
apa kelebihan dan kekurangan dari gaya belajar visual atau visual learning dan berikan contohnya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Handa. Jadi pertanyaannya, apa kelebihan dan kekurangan dari gaya belajar visual atau visual learning dan berikan contohnya. Seperti yang kita ketahui tadi, gaya belajar visual ini lebih berdominan dengan cara melihat kan. Jadi untuk kelebihannya, anak dengan gaya belajar visual ini akan lebih cepat mengingat informasi melalui penglihatan mereka, seperti membaca buku, melihat contoh tulisan, menyaksikan demonstrasi dan sebagainya. Anak dengan gaya belajar visual ini juga rapi dan teratur. Jadi mereka itu lebih nyaman untuk belajar jika lingkungan belajar mereka itu rapi dan tidak berantakan. Selanjutnya, mereka itu tidak terganggu oleh keributan. Anak yang tipe belajar visual ini konsentrasinya tidak akan terganggu oleh suara-suara di lingkungan sekitar mereka. Bahkan kadang anak dengan gaya belajar ini itu sering belajar dengan ditambah ada lagu seperti itu kan. Nah, untuk kekurangannya, anak dengan gaya belajar visual ini biasanya kesulitan memahami materi yang tidak dilengkapi dengan warna, gambar, desain atau elemen visual lainnya. Mereka juga sedikit sulit memahami informasi secara lisan. Dan kekurangan terakhir yaitu konsentrasinya itu sering terganggu jika menurut mereka tampilan dari suatu objek yang ditampilkan itu tidak menarik. Terima kasih. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan? Ya. Kepada kita. Ini saya akan menambah jawaban dari Sulistia dengan pertanyaan apa kelebihan dan kekurangan gaya belajar visual dan berikan contoh gaya belajar visual. Kelebihan gaya belajar visual meliputi kemampuan mengingat detail yang dengan baik, cepat dalam memproses informasi visual dan cenderung memiliki kreativitas tinggi. Mereka lebih mudah memahami konsep melalui gambar, diagram, dan video. Namun, untuk kekurangannya, gaya ini termasuk kesulitan memahami informasi tanpa visualisasi, ketergantungan pada kualitas gambar, dan tantangan dalam lingkungan belajar yang ramai. Sekian, terima kasih. Apakah ada lagi? Kepada Okta. Baiklah, saya akan mencoba jawaban dari Nafita dengan pertanyaan apa kelebihan dan kekurangan gaya belajar visual learning dan berikan contohnya. Kelebihannya yaitu memori yang kuat. Yang pertama yaitu memori yang kuat. Pembelajaran visual cenderung mengingat informasi lebih baik ketika sajian dalam bentuk gambar atau diagram. Yang kedua yaitu cepat tanggap, yaitu dapat menyerap dan memproses informasi lebih cepat melalui visual dibandingkan dengan teks. Yang ketiga yaitu organisasi yang baik. Pembelajaran visual biasanya lebih teratur dan rapi dalam catatan mereka, membantu dalam pemeliharaan. Yang kedua yaitu ada kekurangannya. Yang pertama, kesulitan dengan materi non visual. Tidak semua informasi dapat divisualisasikan yang dapat membuat pemahaman sulit. Yang kedua, ketergantungan pada visual. Mereka mungkin kesulitan memahami penjelasan verbal tanpa dukungan visual. Apakah ada lagi yang menambahkan? Pada tema Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari Nasionalisme yang pertanyaannya apa kelebihan dan kekurangan gaya belajar visual atau visual learning dan berikan contoh gaya belajar visual. Yang pertama, kelebihan gaya belajar visual, pemahaman yang tepat dan lebih baik dengan gambar. Pembelajar visual lebih memahami informasi dan
disampaikan, bisa seperti melalui gambar, diagram, grafik, dan peta. Memori yang kuat terhadap visualisasi, orang dengan gaya belajar visual seringkali meningkatkan informasi yang lebih baik ketika mereka melihat dalam bentuk gambar atau tulisan. Sedangkan kekurangan gaya belajar visual sulit menerima informasi tulisan. Pembelajaran visual mungkin mengalami kesulitan dalam memahami informasi yang disampaikan secara verbal tanpa bantuan visual. Misalnya saat mendengarkan ceramah atau diskusi tanpa catatan visual. Yang kedua, keterbatasan dalam situasi tertentu. Jika materi pembelajaran hanya disajikan dalam bentuk teks atau audio, pembelajaran visual mungkin mengalami kesulitan untuk memahami dan mengingat informasi. Baiklah, selesai sudah presentasi pada hari ini. Saya selaku selesai sudah presentasi pagi hari ini dari kelompok 4. Kita mengucapkan lafaz hamdalah. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan